Puji Tuhan, senang bertemu dengan Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah pertama Gereja Injil Anugerah Tuhan Lihat Batu. Juga kami ucapkan selamat mengikuti ibadah ini bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dimanapun saudara berada. Mari Bapak Ibu agar kita boleh mengambil sikap yang terbaik untuk memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu Ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu Ku alami sekarang ini. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu Ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya, mujizat-Mu Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu
dari hati kita paling dalam, Yesus Kau segalanya. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat. Kami percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang melakukan mujizat-Nya bagi kita hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa. Di mana Tuhan Engkau memberi waktu bagi kami Tuhan, bisa datang ke tempat ini bersehati dengan setia Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan meninggikan Engkau Bapa, karena Engkaulah Tuhan Yesus andalan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang terindah dalam hidup kami. Saat ini pun Tuhan Yesus, kami memohon dan meminta kepada-Mu, berkatilah semua Tuhan Yesus pelayan-pelayan-Mu Bapa. Biarlah semua kami pelayan-pelayan-Mu bergairah untuk memuji muliakan nama-Mu dan menyala-nyala Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari penerima tamu Tuhan Yesus, pembak pujian, aser, dengser, bahkan Tuhan celebration, bahkan pemain musik, bahkan drum band, bahkan Tuhan Yesus, semuanya yang bernama pelayan Kau berkati. Bahkan Tuhan Yesus, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, semakin menyala-nyala Tuhan Yesus menyampaikan firman kepada kami anak-Mu ini. Karena kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu itu adalah rema dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dan di tempat ini ada mujizat yang luar biasa. Yang sakit sembuhkan, yang terikat bebaskan, bahkan yang haus dan lapar akan firman-Mu Engkau puaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, semua ibadah kami serahkan di tangan pengasih-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Syukur Tuhan, haleluya, terima kasih. Amin. Amin. Masih berdiri Bapak Ibu, boleh salam dulu kiri kanannya. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Mari kita semua bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Semua kita bersukacita saudara dalam hadirat Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan
namanya. Tidak ada yang dapat memisahkan aku daripadamu, saudaraku. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penindasankah, kelaparankah? Silakan duduk Bapak Ibu. Ketelanjangankah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Amin saudara. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Dia adalah sahabat kita yang setia. Namanya siapa saudara? Yesus. Serukan lebih kuat, namanya siapa? Yesus. Katakan lagi, namanya siapa? Yesus. Sekali lagi, namanya siapa? Ya, haleluya. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, amin. Waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya saudaraku? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang lagi katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang Nama Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Itulah Bapak Ibu, Yesus sahabat kita yang setia. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu pada hari ini. Entahkah saudara sedang bergumul dengan ekonomi, atau bergumul dengan penyakit, atau saudara sedang sedih oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara cintai. Tetapi percaya saudaraku bahwa Yesus sahabat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudaraku. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita curahkan seluruh isi hati kita di hadapan Tuhan. Dengan kasih Tuhan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Bahwa firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15:16 bahwa bukan kita yang memilih Tuhan saudara, tetapi Tuhan yang telah memilih kita saudaraku, agar kita pergi dan menghasilkan buah, supaya buah kita tetap, dan apa yang kita minta kepada Bapa dalam namanya diberikan kepada kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Sama-sama katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan.
kasih Tuhan untuk pilihan dan panggilan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami jadi anak-anak-Mu. Bahkan Engkau tidak lagi memanggil kami hamba, tetapi kami adalah sahabat. Ini kerinduan kami Tuhan, agar kami dapat menyangkal diri kami, memikul salib, dan mengikut Yesus sepanjang umur hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak pernah menyerah. Haleluya. Tanpa syarat, mari nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Keyakinan
Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang terbukti dalam hidup kami. Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, kami agungkan Engkau. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dengan segenap hati kamu, hanya kamu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sekali lagi dari hati kita paling dalam, dengan segenap hatiku, dengan segenap, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh kami cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Saudara-saudara yang meriah untuk Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami cinta kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kasih-Mu Engkau nyatakan, Engkau rela mati di kayu salib. Kau serahkan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, seharusnya kami yang dihukum, tetapi Engkau gantikan kami Tuhan. Agar kami dibenarkan dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami mau mengasihi Engkau sepanjang umur hidup kami. Kami mau mematuhi-Mu Tuhan. Melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Ajari kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Apa yang harus kami perbuat Tuhan. Dari mana kami harus berubah Tuhan. Supaya kami maksimal bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan Engkau bergemar dalam hidup kami. Dan rupa Kristus semakin nyata dalam kami semuanya. Terima kasih Bapa. Tuhan kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membukakan mata rohani kami. Sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan itu yang kami renungkan. Itu yang kami kerjakan Tuhan. Sehingga hidup kami menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa.
urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allahku yang mengerjakan lebih daripada apa yang hamba-Mu telah persiapkan Tuhan. Tuhan, biarlah kasih dan kuasa-Mu nyata. Tuhan Yesus bekerja pada saat ini Tuhan dalam penyampaian kebenaran firman-Mu. Biarlah yang bimbang kuat teguh dalam Engkau Tuhan. Biarlah yang sakit beroleh iman dan mereka sembuh Tuhan. Biarlah mereka yang terikat dibebaskan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semua baik-baik? Semua berkemenangan? Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur ya, ini minggu kedua di bulan Maret ya, sudah masuk bulan yang ketiga di tahun 2023 ini. Amin. Tidak terasa. Sebentar saja. 1 bulan, 2 bulan, ini masuk bulan yang ketiga. Dan kita percaya kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Dan Tuhan Yesus ya senang akan hidup kita. Karena kita membiarkan firman-Nya membaharui kita, mengubahkan kita. Nah, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi sahabat Tuhan Yesus. Ya, kita bangga, kita senang bila kita menjadi sahabat. Oh, orang-orang yang terkenal. Orang pengusaha, bahkan tokoh-tokoh. Oh saudaraku, kita pasti senang bila kita menjadi sahabat. Wah, Kapolda, ya, bahkan gubernur, bahkan lebih tinggi kalau ada menteri atau anggota DPR, MPR menjadi sahabat kita. Wah, itu satu membanggakan bagi kita. Tetapi pertanyaannya, maukah mereka menjadi sahabat bagi kita? Tetapi Yesus jelas berkata, apa yang kita sudah dengarkan minggu yang lalu. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku bila kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan mau bersahabat kepada kita. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan minggu yang lalu. Tuhan yang memilih kita menjadi sahabatnya. Amin. Bahkan sebelum dunia dijadikan pun Tuhan sudah memilih kita. Karena Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang memilih Bapak Ibu, Tuhan yang memilih kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, saudara juga yang ada ikut secara online, ya, live streaming dari tempat ini, ibadah dari sini. Tuhan juga memilih Bapak Ibu. Tuhan mengasihi saudara. Dia sayang pada saudara. Dia tahu siapa saudara. Makanya Tuhan pilih. Dan Tuhan berkata, ya, hamba itu tidak tahu apa yang isi hati tuannya. Tapi sahabat tahu. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku memberitahukannya kepadamu. Jadi mari kita memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari beri waktu untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Mari kita puji sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Saudaraku, dan jangan kita saja yang bicara. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Tuhan bisa berbicara langsung ke roh kita, ke hati kita. Tuhan juga bisa berbicara lewat firman Tuhan. Oh, lewat Alkitab ini yang berisi firman Tuhan. Tuhan bisa bicara kepada kita. Untuk itu mari kita baca Alkitab kita. Kita pelajari Alkitab kita. Amin. Mohon Roh Kudus berbicara kepada kita lewat firman Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran yang telah dituliskan dalam Alkitab ini. Dan Bapak Ibu, mari kita bicara dengan Tuhan.
semuanya, ya, keadaan kita bisa curhat kepada Tuhan dan Dia selalu memberi telinga kepada kita. Karena Dia menjadikan kita sahabat. Amin. Nah, Bapak Ibu, bila minggu yang lalu jelas 3 poin dikatakan Tuhan memilih kita. Kita memberi waktu kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dia menjadikan kita sahabatnya, sahabat Tuhan. Minggu ini topik kita, saudaraku, peringatan Tuhan Yesus bagi sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih peringatan itu? Peringatan ini sama dengan nasihat. Nasihat Tuhan Yesus bagi sahabat-sahabatnya. Katakan bersama dengan saya sahabat Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan mau kita maksimal bagi kerajaannya. Tuhan mau kita maksimal untuk kemuliaan namanya. Tuhan mau kita berdampak bagi sekeliling kita. Bukan hanya datang, duduk, dan ibadah saja. Bukan hanya punya agama Kristen di KTP saja. Tapi Tuhan sudah berkata, kamu adalah sahabatku. Mari kita buka sebentar Alkitab kita. Dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat 4 sampai 12. Apa peringatan Tuhan Yesus? Apa nasihat Tuhan Yesus bagi kita sahabat-sahabatnya? Mari, bisa tampilkan di layar? Oke, mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 mulai. Satu dua ya. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak ada seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Mari kita katakan amin buat firman Tuhan ini. Bapak Ibu, dari apa yang kita baca, dari ayat 4, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, kamu adalah sahabat-sahabatku. Katakan pada kiri kanan saudara, saya adalah sahabat Tuhan Yesus. Kalau kita buka Kamus Bahasa Indonesia, sahabat itu teman, kawan. Kalau orang Medan bilang konco.
Tahu konco? Kalau kampung kami bilang kale-kale. Ya. Kale, dembak dekat itu. Kita bisa curhat, kita bisa cerita kepadanya. Dan ini luar biasa, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau sahabat-sahabatnya melakukan apa yang diperintahkan Bapa, melakukan apa yang diinginkannya, dan maksimal bagi kerajaan sorga. Hari ini akan kita lihat beberapa nasihat Tuhan Yesus bagi sahabat-sahabatnya, agar kita semuanya bertumbuh di dalam Tuhan, agar kita tidak kecewa, agar kita tetap teguh di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Ayat 4 saya baca ulang bagi kita semuanya. Jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang pertama nasihat Tuhan Yesus adalah jangan takut. Katakan pada kiri kanan saudara, jangan takut saudaraku. Kepada siapa jangan takut? Kepada orang yang sanggup membunuh tubuh. Kenapa? Karena dalam mengikut Tuhan tidak mungkin tidak ada aniaya. Akan ada aniaya. Dan Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalaminya. Dia yang datang tinggalkan sorga, datang ke dunia ini untuk menebus dosa saya dan dosa saudara, bahkan dosa seluruh dunia. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang, tetapi itu yang disalibkan. Ahli Farisi dan orang Yahudi berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan dalam Kisah Rasul berkata, Yesus berjalan berkeliling, melakukan hal-hal baik, menyembuhkan, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang banyak. Tapi itu yang disalibkan. Yohanes 15 ayat 20, apa kata Tuhan Yesus? Ini minggu yang lalu, ya di atasnya kita sudah baca, ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Bila aku dianiaya, kamu yang percaya kepadaku akan juga mengalami aniaya. Bahkan beberapa waktu kita melihat, bahkan mendengar ada gereja dipaksa berhenti ibadah. Nggak ada alasannya. Bahkan di beberapa belahan dunia sana, untuk beribadah seperti kita ini harus mengalami aniaya. Puji Tuhan, kita masih bisa bebas beribadah. Amin. Karena Undang-Undang Dasar 1945, saudaraku, memberikan kebebasan kepada kita untuk beribadah. Mari kita nikmati. Mari kita lakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena akan ada saatnya. Bahkan Yohanes 16 ayat 33. Firman Tuhan ini berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kami beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalaupun ada aniaya, jangan takut. Bahkan dalam mengikut Yesus ini,
akan ada perbedaan. Ada pemisahan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Suami bisa tidak bertobat, istri bertobat. Atau sebaliknya, anak bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan, orang tua tidak. Tapi mari kita jangan takut, terus maju di dalam Tuhan. Amin. Walau ada ejekan, ada aniaya, ada oposisi, ada ancaman, tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita jangan menjadi Kristen yang cengeng. Tapi biarlah kita semuanya menjadi Kristen, orang percaya kepada Yesus yang bertambah-tambah dewasa di dalam Tuhan. Selagi masih aman, damai, mari kita nikmati. Amin. Datang komsel sungguh-sungguh, jangan terlambat. Doa syafaat datang dengan sukacita. Ibadah minggu datang dengan sungguh-sungguh. Doa pagi, doa pribadi saudara, berseru kepada Tuhan, nikmati dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudaraku, akan ada masanya. Tapi jangan takut, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena manusia hanya dapat membunuh tubuh kita. Tetapi kemudian mereka tidak berbuat apa-apa. Dalam Alkitab ada Petrus dan Yohanes. Mereka diperhadapkan kepada sidang majelis. Kepada sidang para ahli Taurat. Tetapi mereka tidak takut. Mereka bukan orang berpendidikan, bukan orang teologi. Mereka hanya bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Kemana Yesus pergi, ke situ mereka ikut. Di mana Yesus tidur, di situ mereka tidur. Latar belakang mereka pun bukan orang-orang yang hebat. Kita lihat sebentar Kisah 4 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan ini dikatakan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai, ayo ikut Yesus. Amin. Kenapa Petrus dan Yohanes ini diperhadapkan kepada sidang mahkamah agama? Karena melakukan kebaikan. Melakukan mujizat. Orang yang lumpuh setiap hari minta-minta di bait Allah. Gak ada orang yang peduli sama dia. Tapi Petrus berkata, di dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dia berjalan oleh karena menyembuhkan orang sakit. Dia diperhadapkan kepada mahkamah agama. Biarlah karena kita melakukan kebaikan, saudaraku mengalami aniaya bukan karena kejahatan dan dosa. Amin. Mereka tidak takut. Mereka dituduh yang bukan-bukan. Tapi mereka percaya kepada Tuhan. Mereka bersandar kepada Tuhan. Dan membiarkan Roh Kudus menguasai mereka. Dan ketahuan kepada mereka, kepada sidang mahkamah, bahwa mereka sangat berani. Dan sidang itu tahu bahwa keduanya pengikut Yesus. Biarlah semua orang tahu kita pengikut Yesus. Amin. Amin. Paulus juga demikian. Dalam Kisah 20 ayat yang ke-24. Ya, awalnya dia penganiaya jemaat. Awalnya dia pembunuh. Ya, mencari orang-orang Kristen. Tapi dia bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, menjadi murid Tuhan. Dan dia juga mengalami aniaya. Kisah 20 ayat 24.
Apa kata firman Tuhan yang berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nggak takut dia. Bisa dia sangkal. Kalau Yohanes dan Petrus tadi ya tidak terpelajar, Paulus ini wah ahli teolog, ahli Taurat, bahkan dia dosen, pengajar S1, S2, bisa jadi ngambil S3 pun dia ngajar. Tetapi sesudah dia mengikut Yesus, dapat aniaya, dia tidak takut. Amin. Dia tidak undur, dia tidak kecewa. Ayo, kalau doa belum dijawab Tuhan, jangan langsung kecewa. Kalau apa yang saudara inginkan dan doakan belum jadi kenyataan, jangan langsung bilang, mananya? Belum aniaya yang datang. Ayo menjadi Kristen yang teguh, kuat dalam Tuhan. Amin. Karena kita disebut sahabatnya Yesus. Nah Bapak Ibu, apa yang kita takutkan? Takutlah kepada Tuhan. Jangan takut kepada manusia, tapi takut kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal yang 12 tadi ayat yang kelima, firman Tuhan ini berkata, ya, Tuhan Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Jadi jangan takut kepada manusia. Yesus berkata, aku akan menunjukkan kepada siapa kamu harus takut. Takutlah kepada dia. Alkitab saya dianya huruf besar, menunjukkan Tuhan. Amin. Yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Setelah membunuh memiliki kuasa, kemampuan, kesanggupan untuk memasukkan orang ke neraka. Tetapi manusia hanya membunuh saja. Kalau kita tetap teguh dalam percaya kita kepada Yesus, kalau manusia membunuh kita, menganiaya kita, kalaupun harus nyawa taruhan kita, kita ke sorga. Amin. Untuk itu takut kepada Tuhan. Bagaimana kita takut kepada Tuhan? Jangan seperti penjahat takut kepada polisi. Kalau penjahat takut kepada polisi, dia sembunyi lihat polisi. Tapi kalau kita takut kepada Tuhan, kita datang menyembah Dia. Kita datang mendengarkan Dia. Kita datang melakukan apa yang Dia suruhkan. Amin. Kita jauhi dosa. Kita jauhi apa yang dilarangnya. Itu kita takut kepada Dia. Mari sahabat-sahabatnya Yesus, mari takutilah Tuhan. Amin. Manusia mungkin tidak melihatmu, tetapi mata Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Pasanganmu bisa kau kelabui, tetapi Tuhan tidak dapat kita kelabui. Ayo takut kepada Tuhan. Katakan, aku takut kepada Tuhan. Goyang kiri kanan saudara, takut weh kepada Tuhan. Gak usah takut sama saya. Amin. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita tidak akan berbuat dosa. Kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi mari kita takut kepada Tuhan. Amin. Sesudah membunuh dia punya kuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Bahkan selanjutnya dikatakan dalam ayat 5 ini, takutilah dia, kata Tuhan Yesus. Dia setiap hari
Kita memiliki sikap untuk takut kepada Tuhan. Bukan hanya setiap hari, bahkan setiap saat. Sehingga kita mau menyenangkan Dia. Mau menyukakan Dia. Amin. Yang ketiga, apa nasihat Tuhan Yesus? Kita ini berharga di mata Tuhan. Ayat yang ke-7, 6 dan 7 saya baca. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. 5 ekor 2 duit berarti murah sekali. Yang begitu tidak berharga pun, yang begitu murah pun Tuhan perhatikan, apalagi saya dan saudara yang sudah ditebus dengan darahnya. Amin. Wah, waktu mempersiapkan ini iman saya melonjak-lonjak. Burung pipit nggak menabur, tetapi menuai. Saya percaya di antara kita belum pernah jumpa burung yang lagi terbang tiba-tiba jatuh dan dison maradian karena kelaparan. Palingan karena kena ketapel. Atau karena senapang angin ditembak. Tapi nggak ada burung lagi terbang karena kelaparan, dia kecapean, tiba-tiba jatuh dan dison maradian. Nggak ada. Burung pun dipelihara Tuhan, apalagi saya dan saudara. Goyang dulu kiri kanan saudara, biar dia punya iman. Jangan takut dia, jangan khawatir akan kebutuhannya. Kalau burung pun dipelihara, kamu lebih lagi, katakan. Amin. Kita lihat sebentar Mazmur. Ya, 147. 150 lah, mulai dulu. Ya. Kita lihat bagaimana Tuhan memelihara. Ya, Mazmur 50 ayat 10 sampai 11. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Sebab punya akulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jadi dalam kuasa Tuhan. Sebuah hewan, burung pun dalam kuasa Tuhan. Dalam Mazmur 147, apa dikatakan pemazmur ini lagi? Ya, ayat yang ke-9. Luar biasa ini. 147, ayat yang ke-9. 1 dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Jadi Tuhan yang memberi makan. Kalau burung pun diberikan Tuhan makan, saya dan saudara pun Tuhan pelihara. Makanya Tuhan Yesus tadi berkata, jangan takut. Kita lebih berharga daripada burung pipit. Nah, pertanyaannya, hal yang kedua, siapa sih pernah di sini hitung rambutnya? Nggak pernah ya. Saya pun nggak tahu berapa jumlah rambut saya. Tetapi Tuhan tahu. Bahkan sehelai pun rambut saya ini jatuh, Tuhan tahu. Kalau rambut pun Tuhan perhatikan, apalagi saya dan saudara. Amin. Karena dalam ayat selanjutnya, ayat 7 dikatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan hitung semuanya. Dalam perkataan Tuhan yang lain, dalam Lukas pasal 21, ayat 18. Mau baca sama-sama? 1, 2 ya. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tidak sehelai pun. Jadi kalau saudara sisir
rambut saudara dan lengket disisir. Tuhan tahu berapa helai. Tuhan tahu berapa lagi yang tinggal. Saudara nggak tahu berapa yang tinggal kan? Bahkan yang terikut ke sisir aja nggak saudara hitung. Serak, langsung buang ke tong sampah, ya kan? Tapi Tuhan sedemikian memperhatikannya. Bapak Ibu, jelas tadi Yesus berkata, kamu adalah sahabat-sahabatku. Rambut di kepala kita pun dia pedulikan. Apalagi kita. Untuk itu jangan takut. Amin. Satu ayat lagi. Matius 10. Ayat yang ke-30. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Saya sangat menikmatinya. Matius 10 ayat 30. Dapat? Sudah tampil? 1, 2. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi semuanya Tuhan hitung. Ayo kita sadari betapa Tuhan memperdulikan kita. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Yang keempat, apa nasihat atau peringatan Tuhan Yesus bagi sahabat-sahabatnya? Agar kita mengakui Tuhan Yesus di depan semua orang. Jangan takut. Kita buka Alkitab kita. Lukas pasal yang ke-12 tadi. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8 sampai 9. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Suatu hari, ada satu keluarga diperhadapkan pada pasukan eksekusi, penembak jitu, yang berkata, sangkal imanmu, kalian semua boleh pulang. Sangkal imanmu, kalian semua boleh pulang. Ada mereka 5, 3 anaknya, ayah ibu. Yang pertama ditanya, ikut Yesus, mati atau sangkal imanmu? Dia berkata, aku percaya pada Yesus. Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Dor, mati. Yang kedua juga demikian, yang ketiga juga demikian, yang keempat juga demikian. Yang terakhir, dia bilang, aku masih mau hidup. Aku sangkal imanku. Penembak jitu tadi dia berkata, sekarang kau tembak saya percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang bertanya-tanya dan dia percaya dan didor. Tapi sebelumnya ditanya, kenapa? Karena ku tembak yang pertama, aku lihat malaikat menjemputnya. Ku tembak yang kedua, aku lihat malaikat menjemputnya. Demikian yang keempat. Dan malaikat sudah siap-siap di sampingmu memberikan mahkota kepadamu. Tetapi yang kau tolak, saya mau mahkota itu, saya percaya pada Yesus. Dan dia didor mati. Alkitab ini jelas berkata, bila kita mengaku Yesus di hadapan manusia, Tuhan mengakui kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Amin. Walau harus nyawa taruhannya, seperti yang Tuhan telah peringatkan di depan. Akan ada aniaya, tetapi tetap, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Amin. Yesus, aku cinta padamu, Yesusku. Amin. Nah, semuanya lagi aman. Ayo pergi memberitakan Injil. Mari kita beritakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat.
Matius 28 ayat 19 berkata, oh pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, ayo pergi. Bahkan apa yang sudah kita baca, Yohanes pasal 15 ayat 16, Tuhan memilih kita, menetapkan kita untuk pergi. Apa yang kita beritakan? Yesus Tuhan. Ayo, selagi semuanya masih terang, mari memberitakan Injil. Anak-anak kami di sekolah, teman satu bangku, satu meja, satu kelas, beritakan Yesus pada mereka. Di mana saja Tuhan menempatkan kita. Oh, di pajak kah? Di kantor kah? Atau di perusahaan? Atau di mana saja? Ayo memberitakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Amin. Saudaraku, sehingga dikala ada aniaya, kita tetap percaya pada Yesus. Kita tidak takut apapun. Sama seperti Yohanes dan Petrus ini. Dengan kuasa mana kamu melakukan hal itu? Mereka dengan jelas berkata, dengan kuasa Yesus yang kamu salibkan itu. Mereka tidak takut penjara menantikan mereka. Kenapa? Karena biasa memberitakan Yesus Tuhan. Amin. Ayo, beritakan Injil. Lukas pasal 24 ayat 46 48. Wah, luar biasa. Lukas 24 46 sampai 48. Kita baca bersama-sama. Satu deh. Katanya kepada mereka, ada tertulis kita ulang sekali lagi. Maaf saya. Satu deh. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi kita jadi saksi. Untuk itu Bapak Ibu, mari teguh percaya kepada Yesus. Mari ambil waktu, jangan tunggu waktu sisa, untuk memberitakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus pengampun dosa. Amin. Ambil waktu. Kapan saja ada kesempatan beritakan Yesus. Kadang kami sama ibu, ya, pergi mengunjungi, tengah jalan, ayolah, sudah haus saya, kita minum dulu. Kami kadang minum di kedai, dan ibu berkata, jiwa itu, jiwa itu, jiwa itu. Jadi setiap orang yang kami jumpai itu jiwa, harus diinjili. Beritakan Yesus padanya. Beritakan Yesus Juru Selamat, Yesus pengampun dosa. Setiap saat itu ibu pergi ke Pancur, belanja. Ngapain mah? Saya berkata, saya mau menginjil. Karena sambil dia beli, belanja sana sini, dia memberitakan Injil. Bapak Ibu, ayo. Semua kesempatan kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi jangan takut mengakui Tuhan Yesus. Kita akui dia, kita beritakan namanya. Kita sampaikan Injil pada jiwa-jiwa. Amin. Yang kelima, nasihat Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat yang ke-10. Apa dikatakan di sini? Nah, ini awas kita di sini, ya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saya bertanya-tanya, apa sih menghujat ini? Menghujat ini menentang, melawan Roh Kudus. Jadi ayo hati-hati memberikan pernyataan-pernyataan Bapak Ibu.
Bila ada hamba Tuhan melayani dan mujizat banyak terjadi di sana, tahan mulut saudara berkata sesuatu yang negatif. Karena sekarang ini lagi fenomenal, orang melakukan mujizat. Oh begini, begini, begini. Mudah orang berkata, saya nggak berani mengucapkannya dari depan ini. Karena Paulus berkata, apapun motifnya, dia melayani Tuhan, aku bersukacita. Apapun tujuannya dalam memberitakan Injil, aku bersukacita, kata Paulus. Bahkan murid-murid Yesus dikala diperintahkan Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang-orang dari tawanan, mereka pulang. Yesus, Yesus, ada orang lain mengusir setan demi namamu. Yesus berkata, kalau dia tidak melawan kita, dia ada bersama-sama dengan, nggak ada siapapun itu, nggak tahu siapa kita. Karena murid-murid belum berkata, ada orang, berarti mereka pun tidak kenal. Tetapi Yesus tidak berkata yang lain. Ayo orang-orang percaya kepada Yesus, tahan mulut saudara. Jangan kita nanti jadi menentang Roh Kudus. Berhati-hati dengan perkataan kita. Berhati-hati dengan opini kita. Berhati-hati dengan pendapat kita. Karena jelas Alkitab menuliskan, dosa ini dosa yang tidak terampuni. Soal benar atau tidak, Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang hakim dalam segalanya. Karena Tuhan yang maha benar dalam penghakiman. Amin. Dari mana kita tahu orang itu benar atau tidak? Dari buahnya. Jadi jangan mudah menghakimi. Jangan mudah berkata yang tidak benar. Ibrani pasal 6. Ayat 4 dan 8. Sampai 8. Bagaimana definisi menghujat Roh Kudus ini? Masih semua sukacita? Oh, ini bukan berkat ya. Ini nasihat Tuhan Yesus pada murid-murid. Dinasihati itu pasti gak enak. Coba nasihati anak saudara. Ya kan? Tapi kalau dia bilang, nakku ini uang 100 ribu. Oh makasih ya Pak, makasih ya Pak. Dicium-ciumnya saudara. Tapi kalau saudara nasihati dia, mana pernah dibilangnya, makasih ya Pak. Makasih ya sayang kali mama sama aku. Nasihati aku. Apalagi sambil saudara sediakan rotan ya kan. Siapa bilang enak dinasihati? Tapi firman Tuhan harus disampaikan, amin. Ibrani pasal 6. Oh, saya yang belum dapat ya. Ayo kita baca 4 sampai 8. 1, 2 ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Sudah mengecap kasih Tuhan. Sudah mengalami banyak mujizat Tuhan, bahkan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dalam hidupnya pun, dalam pelayanannya pun banyak kuasa Tuhan nyata. Bahkan dikatakan, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, ayo pegang teguh Yesus Tuhan, amin. Ayo anak-anak gadis kami, oh anak-anak muda, jangan jual imanmu
Karena pemuda ganteng, apalagi datang dia bawa Lamborghini. Jangan jual imanmu karena kedudukan, karena wanita cantik dengan warisan yang miliar atau mungkin triliun. Pegang teguh iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu juga demikian. Jangan jual iman saudara karena keuntungan yang sesaat, karena kenikmatan yang sesaat. Pegang teguh iman saudara. Jangan tinggalkan Yesus. Amin. Mari terus bertambah-tambah dewasa dalam Tuhan. Yang keenam, apa nasihat Tuhan Yesus? Jangan takut dikala diperhadapkan kepada majelis. Ayat 11-12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, jangan kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Bapak Ibu, Roh Kudus akan memimpinkan kita. Saya ingat dikala masih baru saya lahir baru. Mungkin 2-3 bulan, saya lupa persisnya. Tapi saya sudah selesai pemuritan dasar waktu itu. Saya dijemput dengan kata bohong. 2 sepupu saya datang menjemput saya ke Medan. Mereka berkata, "Lae, ayo pulang, Namboru sakit keras." Saya sayang sama mama saya. Saya permisi kepada teman-teman sepelayanan dan saya pulang. Ternyata mama saya segar bugar. Mereka sudah sepakat menyidang saya. Di sidang. Ada dari tutur tulang saya, ada dari tutur amang boru saya, ada tutur dari bapak tua saya dan yang lain. Menyidang saya. Tidak ada satu pun yang saya jawab. Hanya pertanyaan terakhir. Dan itu saya minta pimpinan Roh Kudus. Seolah-olah Tuhan mengkatupkan mulut saya. Satu pun pertanyaan. Waktu itu ada 30 orang menyidang saya. Tapi pertanyaan terakhir saya jawab. Karena ada pertanyaan. Bisa enggak mengikut Tuhan punya mobil? Saya berkata, saya lihat anak-anak Tuhan yang lain bawa mobil. Pendeta saya waktu itu ada mobilnya. Saya bilang, bisa nantulang. Itu saja saya jawab. Semua diam. Bapak Ibu, kadang dalam hal-hal yang lain, karena kita percaya kepada Yesus melakukan hal yang baik, diperhadapkan kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Mohon pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak memimpin saudara, gak usah berkata-kata. Amin. Karena pas waktunya Tuhan akan menolong saudara oleh kuasa Roh Kudus yang mengajar saudara apa yang menjadi pembelaan pada saudara. Saudara ingat Bapak Yusuf Roni? Waktu di sidang, dia tidak perlu pembela. Gak perlu advokat. Karena dia bilang, Tuhan Yesus pembelaku. Saya baca bukunya. Waktu saya masih SMP waktu itu. Dan memang dia tetap di penjara. Tapi dia percaya ada Tuhan yang membela dia. Gak semua pertanyaan itu dia jawab. Mana yang Tuhan pimpin, dia jawab. Dan sampai sekarang beliau masih melayani. Percaya teguh kepada Yesus. Ayo, mari teguh iman kita kepada Yesus. Amin. Jadi ada 6 nasihat yang kita pelajari pada hari ini. Biarlah nasihat Tuhan Yesus ini kita lakukan, kita kerjakan dalam hidup kita. Karena kita adalah sahabat-sahabatnya. Di dalam penantian kita menjelang hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita bangun hubungan kita semakin intim dengan Tuhan. Dan kita tetap berjaga-jaga dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin.
Sehingga dikala sangkakala berbunyi, kita ada di sana. Kita ada di sorga yang kekal. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya semuanya kita ya menghidupi kebenaran ini dan melakukannya sepanjang hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan sejenak. Firman Tuhan disampaikan kepada kita. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Kamu tidak hamba, tetapi menjadi sahabat. Karena aku memberitahukan apa yang Bapa katakan kepada aku. Dalam Injil Lukas ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan itu masih Tuhan katakan kepada kita karena kita adalah murid-muridnya, pengikutnya, sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabat, dan Dia berikan nasihat kepada kita. Mari Bapak Ibu, takutkah kita akan aniaya? Takutkah kita akan dikucilkan? Atau masih takutkah kita untuk bersaksi? Kapan kita terakhir memberitakan Yesus Tuhan? Memberitakan Yesus Juru Selamat. Mengakui Dia di hadapan manusia. Atau malu-malukah kita menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya kepada Yesus? Biar lewat peringatan Tuhan Yesus, nasihat Tuhan Yesus, dari firman-Nya yang kita dengarkan pagi hari ini, kita evaluasi diri kita. Biar kita bertobat, biar kita berubah, dan tidak takut oleh apapun, tidak takut kepada manusia, tapi hanya takut kepada Tuhan. Dan berdiri teguh, menyatakan iman kita, menyatakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Dan terus memohon Roh Kudus memimpinkan kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup Amin, kami. Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu memberitakan Injil. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi Bapak Ibu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap
kebenaran-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhkan kami, melimpah dalam kami, dan memampukan kami untuk menghidupi kebenaran-Mu Tuhan, melakukannya sepanjang umur hidup kami. Tuhan Yesus, sehingga hidup kami menyenangkan Engkau, dan rupa-Mu Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan, kami juga mau bertobat Tuhan. Bila kami kurang, bahkan Tuhan, sudah lama tidak menyaksikan Yesus Tuhan, memberitakan Injil-Mu pada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Kami mohon darah-Mu Tuhan membasuh kami. Kami mohon kasih-Mu Tuhan memenuhkan hati kami. Tuhan, kalau kami masih takut Tuhan, ampuni kami. Berikan kami keberanian. Berikan kami kasih-Mu. Berikan kami kemampuan. Berikan kami hikmat. Berikan kami kebijaksanaan Tuhan, dalam memberitakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus pengampun dosa bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga lebih banyak orang percaya kepada-Mu, sehingga lebih banyak orang mengikut Engkau Tuhan, dan menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa. Syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.